Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Radiati Salima. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep profesi kependidikan. Teman-teman, mungkin kita udah tahu ya mengenai proses berpindahnya era kita dari era revolusi ketiga menuju era revolusi keempat, di mana pada era ini arus informasi yang masuk sudah tidak dapat dibendung lagi, baik itu informasi yang positif maupun yang negatif. Pada era ini, AI atau Artificial Intelligence, sebuah teknologi buatan manusia, mempermudah kita melakukan banyak hal berbasis IT. Majunya teknologi tersebut menuntut manusia untuk berkembang lebih lanjut dalam meningkatkan taraf dan mutu kehidupannya. Peningkatannya ini, salah satu caranya adalah melalui pendidikan. Di masyarakat kita sendiri, terdapat anggapan bahwa menjadi guru itu adalah hal yang mudah, hal yang gampang, yang tugasnya hanya mengajar dan mendidik peserta didik agar pintar. Namun, pada kenyataannya, untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional, terdapat kriteria yang harus ditekankan, ada kode etik, serta aturan yang dijalankan. Sehingga, dalam makalah yang berjudul Konsep Profesi Kependidikan ini, kita akan membahas mengenai landasan-landasannya, syarat, kode etik, bahkan fungsi dan tujuan dari profesi kependidikan itu sendiri. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dari PowerPoint ini adalah 1. Apakah landasan pengembangan profesionalisme guru? 2. Bagaimanakah syarat-syarat profesi kependidikan? 3. Apakah pengertian dan fungsi dari kode etik guru di Indonesia? 4. Bagaimanakah fungsi dan tujuan dari organisasi profesi kependidikan di Indonesia? Tujuan dari penulisan PowerPoint ini adalah 1. Untuk mengetahui landasan pengembangan profesionalisme guru. 2. Untuk mengetahui bagaimana syarat-syarat profesi kependidikan. 3. Untuk mengetahui pengertian dan fungsi dari kode etik guru di Indonesia. 4. Untuk mengetahui bagaimana fungsi dan tujuan dari organisasi profesi kependidikan di Indonesia. D. Manfaat penulisan. 1. Bagi guru, seorang guru akan mendapatkan berbagai pengalaman mengenai berpikir dan bekerja secara disiplin, sehingga bisa memahami keterkaitan ilmu-ilmu saat terjadi suatu permasalahan pendidikan di lingkungan sekolah. 2. Bagi sekolah dan siswa, memberikan inovasi baru bagi calon guru saat melakukan praktik pembelajaran. Model pembelajaran di sekolah juga akan lebih bervariasi sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan sesuai tujuan yang diinginkan. Pokok bahasan konsep profesi kependidikan. A. Landasan pengembangan profesionalisme guru. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan yuridis. Dan ketiga, landasan psikologis. B. Syarat profesi kependidikan di Indonesia. Yang pertama, pengertian dan syarat-syarat profesi. Yang kedua, syarat-syarat profesi kependidikan. Dan ketiga, perkembangan profesi kependidikan di Indonesia. C. Kode etik guru Indonesia. Yang pertama, pengertian kode etik profesional. Yang kedua, fungsi kode etik profesional. Yang ketiga, kode etik guru Indonesia. D. Fungsi dan tujuan organisasi profesi kependidikan. Berbicara mengenai konsep, tentunya kita berbicara mengenai kerangka yang akan digunakan untuk menyusun sesuatu. Jadi, bagian pertama yang kita akan bahas adalah A. Landasan pengembangan profesionalisme guru. Kenapa sih harus ada profesionalisme guru? Sebagai suatu profesi, guru harus berkembang sesuai dengan persyaratannya sebagai profesi. Karena profesi guru memberikan layanan kepada masyarakat dan anak didik, maka diperlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta kemampuan yang selalu berkembang. Adapun dasar yang digunakan mengapa profesi guru harus dikembangkan adalah 1. Landasan filosofis. Apa sih landasan filosofis itu? Jadi, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pada hakikatnya, guru adalah pendidik yang bertugas sebagai pemimpin atau pelayan.
Jadi, sebagai pemimpin dan pelayan, guru harus dapat memberikan pimpinan dan layanan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Sementara tuntutan zaman dan tuntutan anak didik selalu berkembang dari waktu ke waktu. Untuk itu, profesi guru harus selalu dikembangkan agar tidak tertinggal dari kemajuan zaman. Ya, selanjutnya 2. Landasan yuridis. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru juga diakui mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Landasan kompetensi guru terdapat pada Undang-Undang RI. Landasan yuridis mengenai seorang guru yaitu seseorang dianggap kompeten apabila memenuhi persyaratan. Di sini ada 5 persyaratan. Yang pertama ada landasan kemampuan mengembangkan kepribadian. Yang kedua ada kemampuan penguasaan ilmu keterampilan. Yang ketiga kemampuan berkarya. Yang keempat kemampuan menyikapi dan berperilaku dalam berkarya sehingga dapat mandiri, menilai, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Dan terakhir, yang kelima, dapat bermasyarakat dengan bekerja sama, saling menghormati, dan menghargai nilai-nilai pluralisme serta kedamaian. Ya, demikian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga, landasan psikologis. Guru selalu berhadapan dengan individu lain yang memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing. Setiap individu memiliki pikiran, perasaan, kehendak, keinginan, fantasi, intelijensi, cita-cita, insting, perangai, dan performasi yang berbeda-beda dengan individu yang lainnya. Disinilah pentingnya guru mengembangkan pemahaman aspek psikologis individu lain. Maksudnya adalah, guru dalam menjalankan perannya sebagai pendidik bagi peserta didiknya tentu dituntut memahami tentang berbagai aspek perilaku dirinya maupun perilaku orang-orang yang terkait dengan tugasnya, terutama perilaku peserta didik dengan segala aspeknya, sehingga dapat menjalankan tugas dan perannya secara efektif. Secara psikologis, manusia merupakan individu yang unik. Psikologis dalam pengembangan kurikulum sebisa mungkin memperhatikan keunikan yang dimiliki oleh setiap individu, baik ditinjau dari segi kecerdasan, dari segi kemampuan, sikap, motivasi, perasaan, serta karakteristik-karakteristik individu lainnya. Seorang profesional mampu menyediakan kesempatan kepada setiap individu untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, baik dalam hal subject matter maupun metode penyampaiannya. Maka dari itu, kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yaitu mencakup ada 4 aspek. Yang pertama adalah kompetensi pedagogi. Kompetensi ini adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik. Yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi ini adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga ada kompetensi profesional. Ini adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Yang terakhir adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Penilaian pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan guna memahami seberapa jauh tingkat keberhasilan pendidikan. Dengan ini, kita dapat memahami perkembangan perilaku apa saja yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pendidikan atau pembelajaran tertentu. Sekian. B. Syarat profesi kependidikan di Indonesia. Yang pertama, pengertian dan syarat-syarat profesi.
A. Pengertian profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian, antara lain keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Secara etimologis, profesi berasal dari kata profession yang berarti pekerjaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah profesionalisasi ditemukan sebagai berikut. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, antara lain keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi. Yang kedua, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Dan yang ketiga, mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Yang B. Syarat-syarat profesi. Menurut Syafruddin Nurdin, ada 8 kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut sebagai profesi. Selanjutnya, syarat-syarat profesi. Menurut Syafruddin Nurdin, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut sebagai profesi, yaitu 1. Panggilan hidup yang sepenuh waktu. 2. Pengetahuan dan kecakapan atau keahlian. 3. Kebakuan yang universal. 4. Pengabdian. 5. Kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif otonomi. 6. Kode etik. 7. Klien. 8. Berperilaku pamong. Dan 9. Bertanggung jawab. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat profesi kependidikan. Pada slide berikut ini, syarat-syarat profesi kependidikan itu ada 10, di mana kita juga bisa menyebutnya dengan 10M. M yang pertama adalah menguasai landasan-landasan kependidikan. Landasan-landasan pendidikan merupakan pengetahuan teoretis yang perlu dikuasai oleh seorang guru agar mampu mewujudkannya dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. M yang kedua adalah menguasai bahan pelajaran. Yang dimaksud dengan bahan pelajaran adalah isi pesan-pesan berupa nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan yang perlu disampaikan kepada anak didik melalui proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Untuk dapat mengajar dengan baik, guru pun harus tahu secara jelas dan pasti tentang apa yang akan diajarkan. M yang ketiga adalah mengelola program mengajar belajar. Program pembelajaran mencakup perencanaan, menetapkan tujuan, memilih materi, metode, dan sumber belajar, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian atau evaluasi hasil belajar, serta tindak lanjutnya, yaitu melakukan perbaikan-perbaikan dan mengadministrasikannya. M yang keempat adalah mengelola kelas. Kegiatan pengelolaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, atau mengembalikan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan pembelajaran yang efektif, seperti membuat aturan atau tata tertib kelas, mengembangkan hubungan yang sehat dan akrab antara guru siswa dan siswa-siswa. M yang selanjutnya adalah mengelola interaksi mengajar-belajar. Interaksi belajar-mengajar sering mengandung suatu arti adanya kegiatan interaksi dari tenaga pengajar yang melaksanakan tugas mengajar di satu pihak. M yang selanjutnya adalah menggunakan media atau sumber belajar. Guru dituntut untuk mampu memilih dan memanfaatkan media serta pusat sumber belajar secara tepat. Hal ini terkait erat dengan pengetahuan dan keterampilan dengan teknologi pembelajaran. Dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran, yang utama adalah kesesuaian dengan tujuan, situasi, kondisi, ketersediaan, kemampuan teknis, dan juga biaya. M yang selanjutnya adalah menilai hasil belajar prestasi siswa. Penilaian terhadap hasil belajar siswa perlu dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh, mencakup evaluasi formatif dan sumatif dalam semua aspek, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik, sesuai dengan tingkat perkembangan
dan tujuan pembelajaran atau pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedelapan adalah mengenal fungsi dan program bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan, merupakan kegiatan memberi pertolongan kepada anak didik baik secara individual maupun kelompok, agar anak didik mampu menuntaskan belajarnya dan mencapai tujuannya sesuai bakat serta cita-citanya, dan mampu memecahkan masalah yang harus dihadapinya. M yang kesembilan adalah memahami prinsip-prinsip dan hasil-hasil penelitian untuk keperluan pengajaran. Pada dasarnya, setiap guru adalah peneliti. Ia harus mengamati perkembangan anak didik secara cermat, mencatatnya sebagai data, menganalisis dan memberikan tafsiran dan makna data yang telah dikumpulkannya, serta memanfaatkannya sebagai umpan balik untuk mengambil putusan tentang langkah-langkah selanjutnya. Dan M yang terakhir adalah mengenal dan menyelenggarakan administrasi pendidikan. Seluruh kegiatan pembelajaran dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian perlu diadministrasikan secara cermat dan lengkap. Pengadministrasian diawali dari tingkat kelas, sekolah, hingga tingkat kelembagaan yang lebih tinggi berupa laporan dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan profesi pendidik di Indonesia. Profesi guru merupakan profesi yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa. Mengapa? Itu karena profesi guru merupakan unsur dominan dalam suatu proses pendidikan. Berbicara tentang pendidikan, Frederick Z. McDonald mendefinisikan pendidikan merupakan suatu proses yang diarahkan untuk mengubah tabiat. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa pendidikan adalah sebuah proses di mana seorang manusia yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak dewasa menjadi dewasa. Dalam proses belajar mengajar inilah yang mengubah anak-anak pada masa lalu menjadi pemimpin masa kini, dan mengubah anak-anak pada masa kini menjadi pemimpin di masa depan. Oleh sebab itu, dalam sebuah kegiatan belajar mengajar, yang menjadi tokoh kuncinya adalah guru. Upaya pemerintah untuk terus mengembangkan profesi pendidik menjadi profesi yang kuat dihormati sejajar dengan profesi lainnya dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang berusaha mengembangkan profesi pendidik melalui perlindungan hukum. Nah, dalam perkembangan profesi guru, hal yang paling penting adalah membangun kemandirian di kalangan guru, sehingga dapat lebih mampu untuk mengaktualisasikan dirinya guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Nah, jadi itu dia hal penting dalam perkembangan profesi pendidik. Fungsi kode etik profesional. Fungsi adanya kode etik adalah untuk menjaga kredibilitas dan nama baik guru dalam menyandang status pendidik. Dengan demikian, adanya kode etik tersebut diharapkan para guru tidak melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya. Secara spesifik, ada 4 fungsi kode etik bagi guru. Yang pertama, agar guru terhindar dari penyimpangan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, karena sudah ada landasan yang digunakan sebagai acuan. Yang kedua, untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga, sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab kepada profesinya. Yang keempat, memberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas.
Yang lebih ditekankan pada pentingnya kode etik tersebut adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesi anggota suatu profesi, pedoman bagi masyarakat pengguna suatu profesi dalam meminta pertanggungjawaban jika ada anggota profesi yang bertindak di luar kewajaran sebagai seorang profesional. Pengertian kode etik profesional. Secara etimologis, kode etik berarti pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dengan kata lain, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman berperilaku. Etis berarti sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Guru Indonesia memiliki tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dalam melaksanakan tugasnya, perlu ditetapkan kode etik guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik anggota masyarakat dan warga negara. Fungsi utama dari kode etik guru adalah menjadi seperangkat prinsip dan norma moral yang mendasari pelaksanaan tugas dan layanan profesional berdasarkan nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Kode etik guru Indonesia bersumber dari nilai agama dan Pancasila, nilai kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nilai jati diri, harkat, dan martabat yang meliputi kesehatan jasmani, kesehatan emosional, kesehatan spiritual, intelektual, dan sosial. Setiap guru haruslah bersungguh-sungguh dalam menghayati, mengamalkan, dan menjunjung tinggi kode etik guru. Adapun guru yang melanggar kode etik akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pihak yang berwenang untuk merekomendasikan sanksi kepada pelanggar kode etik yaitu Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dea Natasha Putri, yaitu tentang fungsi dan tujuan organisasi profesi kependidikan. Nah, organisasi profesi kependidikan selain sebagai ciri suatu profesi kependidikan, sekaligus juga memiliki fungsi tersendiri yang bermanfaat bagi anggotanya. Tahukah kalian apa fungsi lain dari organisasi profesi kependidikan tersebut? Jadi, fungsi lain dari organisasi profesi kependidikan yang pertama yaitu sebagai pemersatu seluruh anggota profesi dalam kiprahnya menjalankan tugas keprofesiannya. Sedangkan fungsi lain dari organisasi profesi kependidikan yang kedua yaitu sebagai peningkatan kemampuan profesional profesi kependidikan tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan kedua fungsi tersebut secara lebih rinci. Nah, fungsi yang pertama tadi yaitu sebagai fungsi pemersatu. Kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari motif yang mendasarinya, bukan? Yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu bervariasi. Ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan falsafah tentang sistem nilai. Namun, umumnya dilatar belakangi oleh dua motif. Tahukah kalian apa saja motif itu? Jadi, motif yang pertama yaitu motif intrinsik, sedangkan motif yang kedua yaitu motif ekstrinsik. Nah, untuk motif intrinsik sendiri, yaitu para profesional terdorong oleh keinginannya mendapatkan kehidupan yang layak, sesuai dengan tugas yang diembannya. Bahkan mungkin mereka terdorong oleh semangat menunaikan tugasnya sebaik dan seikhlas mungkin. Sedangkan secara ekstrinsik, mereka terdorong oleh tuntutan masyarakat pengguna jasa suatu profesi yang semakin hari semakin kompleks.
Jadi, kedua motif tersebut sekaligus merupakan tantangan bagi pengemban suatu profesi yang secara teoritis sangat sulit dihadapi dan diselesaikan secara individu. Kesadaran atas realitas ini menyebabkan para profesional membentuk organisasi profesi. Demikian pula organisasi profesi kependidikan merupakan organisasi profesi sebagai wadah pemersatu berbagai potensi profesi kependidikan dalam menghadapi kompleksitas, tantangan, dan harapan masyarakat pengguna-pengguna jasa kependidikan. Jadi, dengan mempersatukan potensi tersebut, diharapkan organisasi profesi kependidikan memiliki kewibawaan dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan yang selalu bersama, yaitu upaya untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi kependidikan itu sendiri dan kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi ini. Lalu, selanjutnya yaitu fungsi yang kedua, yaitu fungsi peningkatan kemampuan profesional. Nah, fungsi dari organisasi profesi yang kedua ini meningkatkan kemampuan profesional para pengemban profesi kependidikan. Fungsi ini secara jelas pun tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Dari peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan adanya legalitas formal yang secara tersirat mewajibkan para anggota profesi kependidikan untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui organisasi atau ikatan profesi kependidikan. Tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha membangkitkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa tentunya. Sedangkan guru yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mengerjakan pekerjaan kependidikan disebut juga dengan guru yang kompeten. Semoga kita semua nantinya akan menjadi guru yang kompeten tersebut. Baiklah, dari pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa di dalam konsep profesi kependidikan terdapat beberapa landasan pengembangan profesi guru, yakni landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan psikologis. Adapun syarat profesi kependidikan serta perkembangan profesi kependidikan di Indonesia. Adapun kode etik guru dengan tujuan agar tidak menyimpang dari tugas dan tanggung jawabnya serta sebagai pedoman tingkah laku guru. Selain itu, juga terdapat beberapa organisasi profesi kependidikan seperti PGRI, Himpaudi, dan lain-lain. Tujuan adanya konsep profesi kependidikan ini adalah agar dapat menerapkan perilaku yang baik sesuai dengan yang ada di dalam konsep dan mempunyai arahan yang tertib dan teratur dalam menjalankan profesi kependidikan ini.